Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Lailia, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2, program studi akuntansi dan keuangan di kelas 002. Kali ini saya akan coba tampilkan pembelajaran aksi kedua saya, yang mana aksi kedua ini saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Model ini saya pilih untuk menyelesaikan masalah kesulitan belajar peserta didik. Bagaimana proses pembelajarannya? Silakan ikuti saya. Selamat pagi anak-anak. Oke, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Saya cek kehadiran dulu. Adelia Renata. Oke. Afrinda. Oke. Ahmad Hadi. Oke. Ahmad Muzaki. Masih ingatkah dengan materi di pertemuan sebelumnya? Masih? Apa itu? PPH? PPH badan. Ada yang masih ingat secara garis besar pajak penghasilan badan itu yang bagaimana? Manfaatnya untuk kita apa? Coba raise your hand please. Yuk silakan. Febi ya? Febi. Oke. Yuk Febi. Pajak penghasilan perusahaan. Pajak penghasilan perusahaan. Good. So, kalau kita sudah belajar pajak penghasilan badan, nanti kalau kita sudah punya usaha, kita akan lebih berhati-hati. Usaha kita akan lebih terlindungi. Karena apa? Kita sudah punya pengetahuan, oh kalau saya punya usaha, sudah berbentuk perusahaan, nanti saya tidak akan lepas dari yang namanya pajak. So, saya harus mempertimbangkan ini, nanti pengeluarannya seperti apa, beno perusahaannya tidak bangkrut. Good. Oke. Nah, kalau kemarin kita belajar pajak penghasilan badan, so kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Pajak penghasilan orang pribadi. Untuk pajak penghasilan orang pribadi, manfaatnya untuk kita apa? Kalau kita belajar itu? Bisa mengetahui pajak yang harus kita bayar. Secara rinci nanti di pembelajaran kita hari ini itu sampean harapannya ada beberapa poin. Bisa menjelaskan pajak penghasilan orang pribadi, yang itu ada berapa pasal di sini? 3. PPh berapa saja? 1. Oke, 21, 23, 26. Kemudian kita akan sampai pada tujuan yang terakhir, bisa membuat laporan hasil perhitungan pajak. Yang itu nanti kita bisa tempuh dengan cara belajar secara kelompok. Seperti biasa, diskus kelompok, cuman nanti di endingnya adalah sampean bisa membuat satu karya hebat. Karya hebat yang itu untuk mencapai tujuan ini, membuat laporan hasil perhitungan pajak penghasilan. Oke, is there any question sampai sini? Ada pertanyaan? No. Oke. Kita lanjutkan. Nah, untuk mengingat kembali, Bu Nurul selalu sampaikan bahwa di pembelajarannya Bu Nurul dan mungkin semua Bapak Ibu guru yang lain selalu melakukan 3 penilaian. Yaitu yang pertama di penilaian di aspek sikap. Kemudian aspek yang selanjutnya adalah aspek pengetahuan. Dan yang terakhir ada penilaian aspek
Keterampilan kita bentuk kelompok dulu. Kelompoknya saya bentuk secara acak, secara heterogen. Saya akan ambil beberapa orang sebagai leader. Leader ini harapannya bisa mentransfer ilmu kepada temannya pada saat temannya mengalami kesulitan. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Hah? Sudah semuanya? Oke, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, saya pengen cek dulu kesiapan dari masing-masing peserta atau masing-masing kelompok. Saya mau cek peralatannya, kalkulator, buku paket, kemudian buku tulisnya, semuanya terutama kalkulator. Coba ditaruh di atas meja. Yuk, kelompoknya Hadi, kalkulator, oke, buku paketnya. Oke, saya cek kelengkapannya sudah siap, so berarti sudah siap belajar. Oke, let's start with this video ya. Informasi apa saja yang bisa didapat dari video yang sudah ditonton? Siapa? Asto, ya. Konten kreator, oke, good. Konten kreator. Nah, ini bagus ini. Konten kreator. Oh, yang harus dibuka di mindsetnya anak-anak 12AK1 belajar pajak penghasilan orang pribadi itu tidak hanya ke orang yang karyawan punya gaji. No. Kita belajar pajak penghasilan orang pribadi itu semuanya, setiap orang yang punya penghasilan. Baik itu penghasilan didapatkan dari bekerja di sebuah perusahaan atau bisa jadi penghasilan yang didapatkan dari usahanya. Usaha bisa jadi jual beli sapi seperti impiannya Jaki, atau yang buka salon, atau bahkan konten kreator tiktokers seperti Asto. Oke, kita lanjut ya. Bu Nurul sediakan satu video lagi. Oke, jadi untuk mengikuti jejak seorang Mbak Sarimpi, saya nanti kepinginnya dengan kita belajar pajak penghasilan orang pribadi, kita akan membantu orang-orang seperti Mbak Sarimpi. Karena pertanyaannya adalah, bagaimana kira-kira Mbak Sarimpi tahu besarnya pajak yang harus dibayar? Kita start mulai sekarang, kita belajar jadi agen pajak. Mengedukasi orang lain untuk sadar akan pajak, kemudian membantu mereka cara ngitungnya. Jadi ini nanti yang akan menjadi target pembelajaran kita di materi PPH orang pribadi. Di pertemuan berikutnya saya kepingin sampean sudah datang dengan oleh-oleh, Bu, saya sudah membantu satu orang untuk menghitung pajak dan saya sudah edukasi, saya sudah kasih tahu beliau itu cara bayar pajak seperti apa, ngitungnya seperti apa, dengan cara apa? Dengan cara nanti sampean menghasilkan satu karya yang itu berupa laporan perhitungan pajak. Jadi nanti silakan mencari orang-orang seperti Mbak Sarimpi. LKPD-nya bisa juga diakses melalui barcode yang sudah saya tampilkan. Sekarang akses materinya. Jadi untuk bisa menyelesaikan LKPD ini saya sudah siapkan materi yang saya susun berbentuk e-modul. Silakan diakses menggunakan HP. Akses barcode yang sudah saya tampilkan. Coba saya cek bisa akses e-modulnya. Oke. Oh iya. Jadi tampilannya seperti ini. Sampean bisa geser ke segala sisi. Dari bawah juga bisa. So, lanjut kita pertanyaan ke perhitungan nomor 1. Silakan yang mau nyoba. Baik teman-teman semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok pira Jaki? Kami dari kelompok 2 akan kelompok menjelaskan 2. pertanyaan dari nomor 1. Dalam keterangan soal nomor 1, pada bulan Maret 2021, Nyonya Maria menerima bunga atas simpanan depositnya di Bank Arta senilai 8 juta. Nomor 1 jenis
Ada yang berbeda? Silakan. Yuk. 21. Tapi ada yang paling tepat. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang ya. Kita tentukan apakah jawaban semuanya ini betul? Mencari orang-orang seperti Mbak Sarimpi, ya. Saya sudah sampaikan menjadi agen pajak good. Jadi saya sudah sampaikan sejak awal di pembelajaran kita PPH orang pribadi ini targetnya adalah sampean semuanya saya ajak untuk menjadi agen pajak untuk membantu orang-orang seperti Mbak Sarimpi. Silakan diskusi dengan kelompoknya, tentukan bagaimana cara mencari orang seperti Mbak Sarimpi, di mana, kapan, terus mau dibuat seperti apa. Silakan diskusi, terus buat jadwalnya, ya. Silakan mulai diskusi mulai sekarang. Untuk kemudian nanti minggu depan kita akan presentasi. Jadi kita sepakati waktunya hanya 1 minggu. Sudah membuat langkah-langkahnya? Oke, good. Sudah buat langkah-langkahnya? Jadwalnya sudah? Oke. Langkah-langkahnya sudah dibuat? Jadwalnya sudah? Dipastikan semuanya bisa hadir ya? Oke. Goyang-goyang, tepuk-tepuk, tangan-tangan, pundak-pundak, goyang-goyang, tepuk-tepuk. Oke, please welcome kelompok 4. Kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yaitu kelompok Anissa akan mempresentasikan hasil dari kegiatan wawancara yang kami lakukan kepada wajib pajak. Wajib pajak bernama Bapak Musfiri. Kerjanya sebagai KLHK, ASN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini adalah NPWP dari Bapak Musfiri. Gaji sebulan dari Bapak Musfiri yaitu 6 juta. Ditambahkan dengan tunjangan lain yang kali penghasilan setahun dulu, yaitu penghasilan sebulan dikali 12 bulan, yaitu sebesar 122 juta 148. Bapak Musfiri ini PTKP-nya K3 karena sudah menikah dan memiliki 5 anak sebenarnya, kan yang itu cuma 3 ya. Jadi besar PTKP Bapak Musfiri sebesar 72 juta, sehingga kita kalikan 5% dikali 50 juta besar 2 juta 500. Sisanya kita kali dengan 15%, yaitu 148.000 dikali 15% sejumlah 22.200. Total pajak per tahunnya yaitu sebesar 2.522.200. Sedangkan per bulan itu dibagi jadi 2.522.200 dibagi 12 bulan senilai 210.183. Jadi pajak yang dibayarkan oleh Bapak Musfiri senilai 210.183 per bulan. Ada pengalaman unik nggak selama melakukan wawancara dengan Pak Musfiri? Pengalaman itu ternyata orangnya memberikan dari hasil. Oke, so apa yang didapat dari? Kita bukan malah memberitahu, malah diberitahu. Oke, apa aja yang dikasih tahu sama Pak Musfiri? Dari pajak itu digunakan untuk mengetahui orang ini melakukan mungkin bisa korupsi atau apa, dari bagaimana dia mengelola keuangannya. Di perhitungannya ini penyaji menampilkan ada satu tunjangan LP itu di sini lauk pauk. Lauk pauk itu termasuk dalam bahan-bahan pokok, ya. Di pajak disebut natura. Kemudian ini bagus. Kelompok 4 ini menemukan seorang wajib pajak Pak Musfiri yang itu penghasilannya tidak hanya dari gajinya, tapi juga beliau punya yang namanya Cafe Obos. Tepuk tangan buat kelompok. Ya, silakan ditutup.
Presentasi sudah selesai, sudah banyak pengalaman. Saya pengen tanya, mungkin ada kendala selama melakukan penugasan proyek. Silakan dari kelompok 1. Oke, berarti menyesuaikan jadwalnya agak kesulitan ya. Oke. Sudah belajar pajak penghasilan orang pribadi dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Saya harap ini akan bermanfaat untuk sampean semua. Kemudian untuk apa yang sudah kita evaluasi tadi diperbaiki yang masih kurang. Dan setelah ini kita untuk mengetahui kemampuan sampean, kita kuis. Ya. Oke ya, saya akhiri ya. Selamat ya untuk 3 terbaik. Tadi saya acungi jempol, kelompok di 12 AK1 tampilannya luar biasa. Ya, saya harap ini akan terus dipertahankan dan semakin meningkat semangat belajarnya. Ya. Oke. So, ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita sudah belajar apa saja? Silakan. Cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi. Yang itu ada berapa pasal? Apa saja? 21, 23, 26 dan final. Untuk pertemuan berikutnya rekonsiliasi fiskal. Oke, is there any question sampai sini? No, kalau tidak ada kita bisa close dengan berdoa. Yuk. Semoga selalu sehat, tetap semangat. Ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembelajaran aksi kedua dengan model Project Based Learning. Apakah model ini mampu menyelesaikan masalah kesulitan belajar peserta didik? Kami mohon masukannya. Sampai jumpa di pembelajaran aksi ketiga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.